Oke, jadi materi yang akan kita bahas kali ini sesuai request sih sebenarnya ya. Jadi banyak yang nge-DM ke Instagramnya Apresia. Nah, di situ kebetulan adminnya langsung curhat tuh, ya. Bos, gimana kalau kita bahas gerund infinitif? Banyak yang request nih. Oke, berarti kita agendakan deh bikin free class. Nah, akhirnya kerjasama deh sama Prioritistan. Jadilah kita malam ini bahas berkaitan dengan materi gerund dan infinitif. Nah, kebetulan kalau teman-teman cek ya di soal-soal sekolah kedinasan, khususnya PKN STAN, gerund dan infinitif ini termasuk ke dalam materi yang paling sering muncul di soal-soal STAN atau sekolah kedinasan lah, gitu ya. Jadi hampir tiap tahun itu selalu ada soal yang berkaitan dengan gerund dan infinitif. Nah, sekarang kita bahas dulu berkaitan dengan garis besarnya dulu nih ya, garis besar atau mind map-nya dulu. Jadi berbicara masalah gerund dan infinitif, kita akan berbicara 3 poin nih di sini. Ya, pertama, gerund dan infinitif yang bisa difungsikan sebagai subjek. Yang kedua, gerund yang bisa difungsikan sebagai objek. Begitu juga to infinitif. Dan yang ketiga atau terakhir itu fungsi lainnya, gitu ya. Jadi ada yang berfungsi sebagai subjek, ada yang fungsi-fungsi lainnya nanti, gitu ya. Jadi secara garis besar poinnya ya nggak bakalan jauh dari 3 ini. Oke, itu cuma gambaran awal aja ya. Jadi materi yang akan kita bahas malam ini itu tidak lepas dari 3 poin besar ini. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Nah, berbicara masalah gerund dan juga infinitif. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan gerund? Nah, simpelnya gerund itu adalah fungsinya sama dengan non, ya. Nah, jadi kalau berbicara masalah gerund itu nggak bakalan lepas dari yang namanya non. Ingat, yang namanya non itu fungsinya secara garis besar ada 2. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek, gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, sebenarnya kita sering loh menemukan aktivitas tapi yang dibendakan, gitu ya. Entah itu difungsikan sebagai subjek atau difungsikan sebagai objek, gitu ya. Nah, contohnya di sini, mengoleksi sneakers merupakan hobiku. Nah, kata mengoleksi di situ, awas, ini bukan predikat ya. Karena yang jadi predikatnya itu adalah ya anggap di sini merupakan lah. Ya. Nah, mengoleksi di sini inilah yang disebut dengan subjek. Kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, maka akan muncul kata collecting. Kok Kak bisa jadi collecting? Kenapa bukan collect? Nah, kita akan bahas lebih jauh nanti, ya. Jadi bentuk dari gerund itu ya memang harus diubah menjadi verb ing dari verb biasanya. Karena ini awal katanya dari collect, ya, dari kata collect, kemudian kita tambahkan ing, jadilah dia gerund. Nah, simpelnya seperti itulah gerund ya. Kemudian kalau ada gerund, biasanya akan ada infinitif. Apa sih yang dimaksud dengan infinitif? Simpelnya, infinitif itu kata kerja dasar. Ya. Maksud dasar di sini apa? Dasar di sini maksudnya adalah murni, belum ada tambahan apapun. Gitu ya. Jadi, berbicara masalah infinitif itu nggak bakalan lepas dari yang namanya
kata kerja murni, ya. Atau saya sih pernah menemukan ada yang nyebut istilahnya itu adalah verb nol katanya. Ya kalau kita runut ke bahasa Inggris aslinya, sebenarnya gini, ini for your information aja ya. Jadi verb 1, verb 2, verb 3 itu cuma ada di kita doang sebenarnya. Entah siapa gitu yang dulu bikin istilah tersebut. Karena kalau teman-teman cari di bahasa Inggris, nggak ada istilah verb 1, verb 2, verb 3. Apalagi, Kak, kok ada sih ada istilah verb 1, verb 2, verb 3? Berarti ada dong verb 1, 2, 3. Nah itu sebenarnya dialih bahasakan aja. Jadi dari bahasa Indonesia verb 1 jadinya verb 1. Nah terus kalau dalam bahasa Inggris apa dong istilahnya? Silakan teman-teman cek di kamus Oxford, Cambridge, ataupun Longman, kamus-kamus tenar bahasa Inggris ya. Anggap KBBI-nya lah gitu. Present itu disebutnya dengan istilah verb 1 kalau di kita. Jadi kalau orang Inggris menyebut verb 1 itu present form, bentuk present, gitu ya. Nah terus kalau verb 2 apa? Verb 2 itu orang Inggris mengenalnya dengan istilah past form. Past itu ya lampau, nah makanya verb 2 digunakan untuk past gitu kan ya. Kemudian kalau verb 3 apa disebutnya? Verb 3 kalau orang Inggris nyebutnya itu dengan istilah past participle. Nah, itu sekilas informasi aja lah ya. Nah, terus kalau nyebut verb 1, verb 2, verb 3 salah dong? Nggak salah juga. Yaitu untuk memudahkan aja. Nah, di sini ada yang dikenal dengan istilah infinitif. Infinitif ini kata kerja dasar. Jadi sebelum adanya verb 1, verb 2, verb 3 atau present form, past form, kemudian past participle form, ada yang disebut dengan namanya infinitif. Gitu ya. Nah, biasanya terdapat dua jenis infinitif. Ada yang pakai tambahan to, ada yang tanpa tambahan to. Yang pakai tambahan to disebutnya to infinitif. Yang tanpa tambahan to disebutnya bare infinitif. Apa sih bare infinitif? Bare infinitif itu simpelnya adalah ya kata kerja dasar tersebut belum ditambah apapun, gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambaran berkaitan dengan gerund dan infinitif. Ini cuma definisi awal aja lah ya, belum terlalu ngaruh banget. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang yang kita bahas terlebih dahulu adalah berkaitan dengan gerund. Ya, tadi sudah kita singgung yang dimaksud dengan gerund itu bentuk polanya adalah verb ing ya, atau verb yang ditambah akhiran ing. Nah, berbicara masalah fungsi gerund secara garis besar tadi udah disebut, yaitu bisa sebagai subjek, ya, bisa sebagai subjective complement. Nah, ini subjective complement itu apa sih maksudnya? Complement itu pelengkap. Ya, pelengkap dari subjek. Kemudian bisa berfungsi juga sebagai objek. Ya, yang berfungsi sebagai subjek tadi sudah disebutkan contohnya collecting sneakers is my hobby. Nah, gerund dan to infinitive bisa saling menggantikan. Mana sih yang dimaksud dengan subjek? Ya ini, karena dia terletak sebelum main verb. Is di sini kan dia main verb. Atau kalau dalam istilah kita disebutnya predikat. Predikat pun itu sebenarnya ngambil dari bahasa Inggris juga, karena di bahasa Inggris juga ada istilah predicate. Ya. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ingat, gerund itu sebenarnya berasal dari verb. Cuma harus teman-teman bedakan. Ini cuma istilah saya doang sih sebenarnya ya. Jadi verb itu secara garis besar itu ada dua. Satu bisa kita sebut dengan istilah verb asli. Yang kedua, ada yang dikenal dengan istilah verb palsu. Ada sih sebenarnya istilah bahasa Inggrisnya, yaitu ada yang dikenal dengan istilah Pak, kok nggak ada suaranya? Bentar. Kedengeran?
Oke, sorry ya, diulang. Tadi kayaknya volumenya sempat turun. Aman-aman ya? Oke, saya ulang nih. Jadi fungsi gerund secara garis besar itu ada 3. Bisa sebagai subjek, subjective complement, atau sebagai objek. Ya. Siapa ini yang nyoret? Oke, yang berfungsi sebagai subjek itu maknanya adalah ada verb ing, tapi dia terletak sebelum predikat. Kan berbicara masalah pola kalimat, itu polanya adalah subjek plus predikat, gitu ya, atau predicate gitulah ya, kalau dalam istilah bahasa Inggris. Nah, jadi saya ulang lagi nih, secara garis besar verb itu ada 2. Ini cuma istilah saya aja sih sebenarnya, untuk memudahkan. Jadi verb itu ada 2. Yang pertama bisa kita sebut sebagai verb asli. Apa sih yang dimaksud dengan verb asli? Verb asli itu adalah verb yang dijadikan predikat. Itu biasanya berpola tensis. Teman-teman kalau sudah belajar tensis, itu kan pola tensis macam-macam. Ya. Ada is, am, are plus verb ing. Will ketemu verb berinfinitif kata kerja dasar. Ya, was, were plus verb ing. Ya, kemudian have, has plus past participle atau verb 3 kita mengenalnya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai verb asli. Ya. Atau kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah finite verb. Nah, yang kedua bisa kita sebut sebagai verb palsu. Verb palsu ini tidak bisa difungsikan sebagai predikat. Ya, sekali lagi, verb palsu ini tidak bisa kita fungsikan sebagai predikat karena dia tidak berpola tensis. Contoh nih, kalau teman-teman lihat, ya, di sini kata collecting itu verb ing doang sendiri. Biasanya kan verb ing itu ada to be-nya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, itu gerund namanya. Ya, paham? Gitu ya. Jadi jangan sampai keliru nih. Sekali lagi, verb itu ada 2, ada verb asli. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu disebut dengan finite verb. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan verb palsu. Nah, gerund dan infinitif ini masuk ke dalam kategori yang kedua, ya, yaitu verb palsu. Sementara kalau pola-pola tensis, rumus-rumus tensis, itu masuk ke dalam verb asli atau finite verb. Nah, terus yang verb palsu istilah bahasa Inggrisnya apa, Kak? Non-finite. Gitu ya. Oke. Terus fungsi berikutnya sebagai subjective complement. Ini sebenarnya jarang dipermasalahkan, tapi untuk wawasannya teman-teman aja ya. Jadi ketika teman-teman menemukan ada to be sebagai main verb, ya, kemudian diikuti oleh verb ing, itu ada 2 kategori loh nanti. Ya. Bisa sebagai pola tensis, bisa juga dia bukan pola tensis. Contohnya di sini. Students' obligation is studying hard. Kalau teman-teman analisa secara singkat, saya yakin teman-teman bakalan jawab is studying ini adalah present continuous. Kalau yang sudah belajar tensis ya. Padahal kalau dianalisa lebih jauh, studying di sini bukan present continuous. Dia gerund. Kok Kak bisa tahu itu gerund? Inilah yang disebut dengan complement subjek, pelengkap subjek. Cara ngebedainnya gimana? Gampang, subjeknya bisa melakukan atau enggak. I am studying hard. Saya sedang belajar dengan keras atau dengan sungguh-sungguh. Saya bisa melakukan aktivitas studying. Berarti itu present continuous.
itu namanya verb asli. Ya. Students obligation tidak bisa melakukan aktivitas studying. Nah, studying di sini adalah gerund karena artinya pun beda. I am studying hard, she is studying hard. Ya. Itu artinya sedang belajar. Tapi kalau ini artinya kewajiban seorang pelajar atau kewajiban murid adalah belajar dengan keras. Beda kan artinya ya? Nah, untungnya ini di soal jarang sekali diotak-atik. Jadi yang sering diotak-atik di soal itu sebagai subjek atau kalau nggak objek. Ini untuk tambahan informasi aja. Nah, fokus utama kita nanti adalah di sini. Karena ini yang paling sering dipermasalahkan. Gerund ataupun infinitif yang difungsikan sebagai objek. Gitu ya. Oke. Contoh di sini. Jack really enjoys collecting sneakers. Kok bisa jadi collecting? Tadi collectingnya di depan, sekarang di belakang. Nah, ini yang disebut dengan subjek dan ini yang disebut dengan objek. Tapi kalau yang munculnya sebagai objek ini nggak sembarangan, karena dia harus ada yang namanya certain verbs. Apa sih yang disebut dengan certain? Certain itu kan khusus, tertentu. Jadi penyebabnya itu adalah kata kerja tertentu. Nah, seperti di sini ada kata enjoys. Nah, enjoy ini bisa kita sebut sebagai certain verbs. Gitu ya. Oke. Sampai sini kira-kira clear? Atau penting? Kalau ada yang kurang jelas boleh silahkan ditanyakan di kolom chat aja. Kalau tidak ada, kita lanjut. Karena ini sebenarnya masih dasar sih ya. Belum terlalu dipermasalahkan banget. Ini cuma gambaran awal lah. Jadi gerund itu kurang lebih kayak gini. Udah ya. Aku nggak paham certain verb itu Kak gimana? Ya kan belum dijelasin. Sabar. Nyantai ya. Kan tadi udah dibilang. Jadi certain verb itu kata kerja khusus. Jadi kita harus bahas. Dan nanti ini kan baru gambaran awal aja. Oke ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya aja. Nah, sekarang baru kita bahas. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi, Kak, aku nggak paham certain verb itu maksudnya apa. Nah ini loh, certain verbs followed by gerund atau verb ing. Jadi ada beberapa kata kerja khusus yang diikuti oleh gerund atau verb ing. Jadi gini teman-teman ya, adanya gerund sebagai objek ini ya didasarkan oleh adanya objek yang dia bermakna aktivitas. Ya. Ada objek dan dia maknanya adalah action atau aktivitas. Gitu ya. Nah ini nih, ada beberapa kata kerja khusus. Jika objeknya berupa action, maka ia harus berbentuk verb ing. Gitu ya. Oke. Contohnya gini deh. Kata selesai, kalau kita alihkan ke dalam bahasa Inggris, itu ada kata finish. Kebetulan kalau kita buat jadi verb 2, berakhiran ed, jadinya finished. Gitu ya. Nah, finish atau selesai, itu adalah termasuk ke dalam salah satu certain verb. Contoh kalau dalam bahasa Indonesianya, saya selesai atau menyelesaikan membaca buku Harry Potter.
Kalau teman-teman perhatikan, di situ ada dua aktivitas atau dua action, menyelesaikan dan membaca. Ya, ada dua action bergandengan, berurutan munculnya. Yang jadi predikat yang mana? Yang jadi predikat adalah yang menyelesaikan, yaitu kata finish. Terus membaca sebagai apa dong? Nah, kalau ada dua predikat yang bergandengan tersebut, yang jadi predikat adalah kata kerja yang pertama. Teman-teman, kalau saya lagi jelasin nanti aja ya, kalau ada yang mau nanya. Jadi biar teman-teman juga chatnya nggak tenggelam nanti. Ini kan ada yang nanya, Kak, nanti kasih penjelasan antara gerund dan to infinitive. Oh pasti dong. Nanti ada kok soalnya. Sabar aja dulu ya, diikutin dulu. Jadi kita bahas satu-satu dulu, pelan-pelan. Ya. Oke, balik lagi ke sini. Ada dua action atau dua aktivitas muncul berurutan. Yang jadi predikat tuh yang mana? Ya kata kerja yang pertama muncul, yaitu tadi menyelesaikan. Ya. Nah, terus yang membaca jadi apa? Membaca itu kan merupakan objek dari kata menyelesaikan, tapi objeknya berupa aktivitas. Objek berupa aktivitas pilihannya dua. Kalau nggak gerund, ya to infinitive. Nah, untuk mengetahui kapan munculnya gerund dan juga to infinitive, teman-teman harus tahu yang namanya certain verbs. Nah, di sini baru kita bahas. Certain verb itu banyak banget, ya. Nanti teman-teman akan ketemu sama certain verb linking atau disebut linking verb. Belum lagi nanti ada yang disebut certain verb of perception, panca indera. Kemudian di sini ada certain verb gerund. Nanti kita akan bahas certain verb to infinitive. Praktis kan harus diingat baik-baik tuh certain verbnya. Anggaplah kalau teman-teman ngerjain soal, ketemu soal gerund, ini tuh kata kuncinya. Nih, misalkan kalau ada di soal ya, Jack finished bla bla bla. Di situ pilihannya ada to read, ada reading. Teman-teman pilih mana? Kak, kok kayaknya lebih enak to read ya? Awas, di sini bukan masalah enak gak enaknya. Dikiranya sayur asem, gitu ya, masalah enak gak enaknya. Ya, ini sekali lagi bukan masalah enak ataupun gak enak kedengeran, gitu ya. Kak, kok kayaknya lebih enak finish to read? Bukan, ya. Inilah yang disebut dengan certain verb. Dan ini yang jadi penyebabnya. Kenapa harus muncul gerund? Nah, karena saking banyaknya, kita pilih yang common certain verbnya atau disebut dengan certain verb yang umum dipermasalahkan. Certain verb yang umum dipermasalahkan itu seginilah kurang lebih. Biar gampang diingat, kakak kasih ini caranya. Gampang ingatnya, kasih singkatan dari salah satu huruf dari certain verb ini kita ambil terus kita rangkai, muncullah singkatannya. Ada setan cari kreditan IMF. Jadi ada setan cari kreditan IMF ini kalau diikuti oleh objek berupa aktivitas atau di opsi jawaban ada pilihan to infinitive atau gerund, maka wajib gerund yang dimunculkan. Nah, apa saja sih ada setan nih? Ya, bau-bau setan gitulah ya. Nah, ini kurang lebih jenis-jenisnya. Admit, deny. Terus di sini contoh ada kata finish. Nah, ini ada kata finish. F. Terus tadi di contoh sebelumnya ada kata enjoy. Nah, ini yang disebut dengan certain verb gerund. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ketemu soal Jack finished bla bla bla, nggak usah pusing. Karena udah ketahuan kata kuncinya. Finished.
kalau ada pilihan antara to infinitive dan gerund, maka wajib gerund yang muncul. Itu jadinya. Kegambar ya, kira-kira poinnya? Atau kalau ada yang ditanyakan boleh silahkan. Atau sekarang chatnya boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kalau ada yang mau save atau screenshot boleh silakan ya, sebelum saya hapus nih. Ada pertanyaan, Kak, itu ada setan cari kreditan IMF itu yang jadi kata depannya ya, ya terletak sebelum titik-titiknya, gitu ya. Jadi kan tadi udah dikasih contohnya, finish terus titik-titik. Nah finish itu yang jadi kata kuncinya, ya. Terus ada pertanyaan lain, Kak, selain kata ini ada lagi nggak? Ada, banyak. Ya, bisa teman-teman cek di Google. Ya, banyak banget. Bahkan kalau di total itu bisa nyampe 100-an mungkin. Ya. Nah, ini tuh yang common. Kak, yang common tuh maksudnya gimana? Jadi gini. Pertama kali dulu Kakak diajak join buat ngajar TBI STAN, kan praktis Kakak nggak tahu tuh bentuk soalnya kayak gimana. Yang praktis harus analisa soal-soalnya dong. Nah kebetulan saking rajinnya dulu Kakak nganalisa soal STAN dari tahun 2001 sampai tahun 2016. Kakak ubek-ubek tuh soalnya. Oh ternyata kayak gini. Nah dari situ berkaitan dengan soal gerund, Kakak ambil kesimpulan, oh ternyata nggak banyak yang keluar jenis-jenis gerund, ya. Jadi berkaitan dengan gerund, susah soalnya kalau teman-teman harus hafal semuanya. Jadi yang pasti dan umum aja dipermasalahkan, gitu ya. Nah, yang paling sering dipermasalahkan di soal-soal STAN ya ini. Bahkan ada yang termasuk ke dalam certain verb favorit. Kalau teman-teman cek kata avoid, 10 tahun terakhir avoid muncul 2-3 soal. Di 2015 teman-teman bisa cek, gitu ya. Gitu. Terus ada yang nanya, Kak, sebelum gerund pasti ada tambahan ed. Maksudnya gimana? Oh mungkin nyambung sama pertanyaan yang di bawahnya nih, Kak, certain verb bisa jadi verb asli nggak? Ya memang certain verb ini ya bakalan jadi verb asli. Yang ini baru dia jadi verb palsu. Semua jenis certain verb ini pasti jadi verb asli karena dia pakai pola tenses. Kak, advice bisa nggak berakhiran D? Jadi advice boleh. Avoid jadi avoided boleh nggak? Boleh banget. Kenapa? Karena semua certain verb ini terpengaruh dengan tenses nantinya, gitu ya. Aman kira-kira? Gitu ya. Jadi jangan kaget kalau nanti teman-teman menemukan certain verb ini tiba-tiba berakhiran ed. Ya. Kayak di soal apa ya? Avoid. Avoid itu ada dua bentuk. Ada avoided, ada avoid. Gitu. Terus nyambung sama pertanyaan di bawahnya, berarti sebelum titik-titik selalu berakhiran ed? Nggak, belum tentu dong. Kan tergantung tensesnya. Itu ganteng ya. Oke. Jadi sekali lagi nih, ditekankan jangan sampai ada yang nanya, soalnya ke bawahnya juga pertanyaannya sama. Nih ya, finish di sini tidak harus berakhiran ed, karena finish di sini tergantung tenses yang dipakai. Kalau kebetulan simple past yang dipakai ya ed.
Kalau kebetulan simple present, di sini kan Jack nih. Berarti berakhiran ES dong. Karena kan verb 1. Jack finishes reading. Kalau simple future gimana? Jack will finish. Nggak ede lagi. Gitu jadinya. Ya. Jadi certain verb ini bakalan berubah-ubah. Yang nggak berubah itu gerund-nya. Gerund itu udah pasti wajib hukumnya. Itu udah sesuai fatwa MUI. Ya, wajib ditaati. Kak, apa sih MUI gitu? Ada yang nanya. Kak, emang MUI ngurusin gerund? Bukan MUI yang ada di Indonesia. MUI di sini maksudnya masyarakat umat Inggris. Itu. Jadi ini udah sesuai fatwa MUI ya. Orang Inggris bilangnya ya kayak gitu. Oke, next ya. Nah, fungsi gerund yang berikutnya. Gerund bisa terletak setelah preposition. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang terletak setelah preposition, maka wajib hukumnya diubah menjadi verb ing. Kalau teman-teman yang sering nonton YouTube, pasti akan selalu ketemu dengan kalimat ini di akhir video yang teman-teman tonton. Thanks for watching. Watch itu kata kerja. Dari kata watching itu kata kerja dari kata watch. Gitu ya. Kenapa harus jadi ing atau berakhiran verb ing? Karena sebelumnya muncul preposition. Kak, preposition itu apa? Nih, kata depan. In, on, at, with, without, for, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pernah dengar dulu ya, ada sebuah lagu judulnya itu Am I Wrong? Kurang lebih liriknya itu kayak gini. Am I wrong for thinking? Thinking itu asal katanya dari think. Gitu ya. Kenapa jadi thinking? Karena didahului oleh preposition. Sama kayak gini contohnya. Nah, terus ini nih, ini pernah muncul. Nah, ini juga nih, ini sebagai gambaran ya. Look ini kan verb. Kalau di sini kan kakak nulisnya look forward loh nanti ya. Nih, look forward. Tapi di soal STAN, ya, pernah muncul kalimatnya itu adalah I was looking forward. I am looking forward. She is looking forward. Jadi, certain verb atau certain words-nya di sini bisa berubah-ubah. Tergantung tenses. Kebetulan look di sini dia verb. Kalau yang lain kan preposition. Nah, terus yang prepositionnya mana? Nih. Awas, to itu bisa to infinitive, bisa to preposition. Cara bedanya gimana ya? Gampang. Karena kebetulan ini udah satu paket ya. Look forward to. Itu udah jadi satu paket kata. Nah, selain look forward to, ada apa lagi? Ada apa lagi nih? Nah, di sini ada kata accustomed to, capable of, kemudian interested in, used to. Nah, paling harus sedikit hati-hati nih. Used to boleh diikuti oleh verb ing, tapi dengan catatan dia harus ada to be, ICMR. Atau kalaupun tidak ada to be, boleh didahului oleh get. Get used to. Loh, kok didahului oleh get? Get di sini kalau mau dibahas lebih jauh, ini masuk ke dalam linking verb namanya. Karena kalau teman-teman cek di kamus, used to itu ada dua jenis kelas katanya lah, gitu gampangnya ya. Used to ada yang sebagai verb, dia biasanya masuk ke dalam modals, sinonim dari would, untuk menyatakan aktivitas yang sering dilakukan di masa lampau. Kalau teman-teman pernah dengar, dulu ada lagu yang terkenal gitu ya, Somebody That I Used
to know. Used to know. Used diikuti verb infinitif tanpa to be. Nah, itu modals, sinonim dari would, aktivitas yang sering dilakukan di masa lampau. Tapi kalau used to yang kedua di sini yang sedang kita bahas, used to-nya adalah adjective. Kan adjective kalau dalam kalimat nggak bisa berdiri sendiri, harus ada main verb-nya, yaitu is, am, are, atau get. Nah, ini pun get-nya bisa jadi get, bisa jadi got, jadi verb kedua. Gitu. Contohnya nih, my brother got used to. Ini saya agak sering gatel nih ya sama soal used to. Dulu pernah ada yang nanya ke saya, Kak, kok used to diikuti verb ing, padahal nggak ada to be-nya. Nih ya, sebagai tambahan nih, kalau teman-teman yang belum tahu, used to yang diikuti gerund, used to-nya itu adjektif. Praktis, sebelum adjektif itu harus muncul to be, is, am, are, dan kawan-kawannya. Atau kalaupun tidak muncul to be, harus muncul linking verb. Linking verb yang paling sering digunakan adalah get. Ingat, linking verb itu banyak. Bisa teman-teman cek lah, karena kan kita bakalan panjang banget kalau bahas linking verb. Salah satunya ada become, yang lainnya ada get. Di sini yang kita bahas, mungkin teman-teman pernah dengar ada get rich. Nah, itu tuh linking verb, karena rich itu kan adjektif. Nah, maka di sini diikuti gerund, karena used to di sini adjektif. Sepaket sama to, wajib diikuti gerund atau non. Ya, Jack is accustomed to. Nah, ini juga sama, accustomed to itu adjektif. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Bahkan tadi used to bisa berdiri sendiri. Ya karena used to itu sekali lagi ada dua jenis kata. Ada yang adjektif, ada yang verb. Sinonim dari would sebagai modals. Nah, kalau ini wajib disertai dengan to be. Wajib ada is-nya. Gitu ya. Kalau diikuti oleh verb, maka verbnya wajib diubah menjadi verb ing. Dari kata speak menjadi speaking. Nah, tadi contohnya, kalau di sini kan kakak nulis look forward. Di sini jadinya looking. Malah tambahan ing. Boleh. Jadi, kalau berkaitan dengan certain verb, ya, certain verbnya itu bisa berubah tergantung dengan tenses yang muncul atau yang digunakan di soal tersebut. Bisa jadi simple past, bisa jadi simple present, bisa jadi simple future, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Next aja lah ya, gampang kok ini. Oke, nah sekarang ada nih beberapa certain verb yang dia bisa diikuti oleh gerund dan to infinitive. Tapi ini yang harus teman-teman perhatikan. Memiliki makna yang sama. Ya. Jenis verbnya apa? Ini. Kalau ini saya nggak punya singkatannya. Karena ini banyak banget. Ya. Dan yang pernah muncul di soal STAN yang mana? Gitu ya, dari sekian banyak. Setelah saya menganalisa soal-soal STAN, untuk certain verb yang ini, 20 tahun terakhir cuma nomor 4 yang keluar. Nanti ada soalnya, tapi nggak kita bahas. Ya. Kak, aku belum nyatet dulu. Nggak usah dicatat, tinggal di screenshot aja. Tinggal di save tuh. Ya, jadi save itu jadi langsung otomatis nyimpen. Kan ada di sini nih annotation ya, teman-teman tinggal cek lah di situ.
Oke, lanjut ya. Saya ulang nih. Di soal USM, certain verb yang ini 20 tahun terakhir yang saya ubek-ubek itu soalnya dari tahun 2001 sampai 2017 mungkin ya, itu soal terakhir paper pakai kertas terakhir tuh. Itu cuma nomor 4 doang. Ya, nanti ada soalnya. Nggak kita bahas di sini. Ini saya ngasih contoh lain aja. It began raining. Itu sama artinya dengan rain. Wah, udah mulai hujan nih. Begin itu kan artinya mulai ya. Nah, ini pun juga sama. Di sini kan saya nulisnya begin. Kok di sini jadi begin, jadi verb kedua? Nggak jadi masalah. Itu sama aja. They continue doing atau to do. Nah, ini sama aja. Mau doing, mau to do, itu sama artinya. Nah, terus kalau ketemu di soal, gimana Kak? Ada konteks lain yang harus teman-teman temukan di soal tersebut. Nggak saya kasih tahu sekarang. Teman-teman nanti analisa sendiri di soalnya. Konteks apa yang dimaksud yang muncul di soal gerund, yang objeknya itu bisa gerund, bisa infinitif. Saya kasih spoilernya. Biasanya kalau ada soal certain verb yang melibatkan objeknya bisa gerund, bisa to infinitif dengan makna yang sama, yang jadi kata kuncinya adalah parallelism atau kesetaraan kata. Nah, itu silakan nanti teman-teman kerjakan kalau ketemu soalnya. Itu nanti ada kok. Soalnya di slide berikutnya nanti. Kita nanti akan bahas soal ya. Jadi teman-teman nanti silakan simak aja sampai selesai. Kak, nanti katanya ada rekaman dari pembelajaran ini. Kita lihatnya di mana? Oh, nanti kita kasih linknya. Jadi kita masukkan ke Google Drive. Linknya nanti kita kasih. Aman kok. Oke ya. Nah, terus catatan berikutnya, prefer itu bisa diikuti gerund, bisa diikuti to infinitif. Kalau teman-teman yang udah pernah belajar preference itu adalah menyatakan rasa suka, tapi lebih dari satu. Saya lebih suka nonton TV dibanding nongkrong. Nongkrong itu kan anggap di situ kata kerja. Nonton TV juga kata kerja. Membandingkan dua aktivitas dengan kata prefer, bisa pakai gerund, bisa pakai to infinitif. Yang membedakan apa? Nih. Ini yang membedakan. Gitu ya. Nah, ini di soal STAN juga sering muncul nih. Prefer verb ing. To verb ing lagi. Gitu ya. Prefer to infinitif, kata pembandingnya adalah then. Pakai infinitif. Kok Kak, to-nya dikasih dalam kurung? Bisa muncul, bisa enggak. Kasusnya ada di soal USM 2016, soal error. Ya. Di situ ada Ratna atau I lah, nggak tahu subjeknya. Pokoknya silakan teman-teman cek di soal USM sekitaran tahun 2015 atau 2016 di soal error. Ratna prefers to drink. Ya, nah itu boleh. Tapi kebetulan kalau di soal 2016 itu setelah then nggak ada tuh infinitifnya. Kok bisa? Itu tuh diomit, dihilangkan. Kenapa? Karena aktivitasnya sama. Kan kalimatnya gini, Ratna lebih suka minum jus dibanding air putih. Sebenarnya kalimat aslinya itu Ratna lebih suka minum jus dibanding minum air putih. Kan nggak efektif. Ada dua kata minum, ada dua kata drink. Jadi kata drink yang kedua itu diomit. Diomit itu maksudnya bukan amit-amit ya, omit atau omitting. Omitting itu artinya dihilangkan.
Ini ya, jadi kebetulan kalau untuk certain verb yang ini cuma satu doang yang pernah muncul di soal USM STAN. Kurang lebih seperti itu ya untuk materi yang ini. Silahkan kalau teman-teman yang belum nge-save, di-save dulu. Bagian nanti juga ada kok videonya. Aman lah ya. Ini saya hapus ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini yang sedikit kompleks nih. Kak, aku pernah lihat kata prefer juga Kak di soal USM. Wah, ini dia pernah ikut USM 2018 ya. Nah, bagus tuh. Berarti kalau teman-teman hafal ketika keluar lagi di SPMB STAN tahun ini, nggak usah ragu. Udah tahu sekarang aturannya. Gitu ya. Nah, tuh ada yang rajin banget tuh. Waduh, Niko. Ratna prefers to drink. Nah, ini ya. Ratna prefers to drink. Bla 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 gitu ya. Nah, ini kan ada then. Kalau teman-teman lihat chat ya, ada yang nulis nih soalnya. Ratna prefers to drink. Ingat, prefer diikuti to infinitive, kata pembandingnya adalah then. Harusnya kan setelah then ada to infinitive. Loh Kak, di sini ada to infinitive, to keep. Beda cerita. To infinitive di sini lain, bukan preference. Ya. Harusnya setelah then di sini ada kata to drink atau drink, tapi dihilangkan. Dan lagian soal yang 2016 ini atau 2015 lah ya, yang nemu pasti lebih tahu lah ini soalnya. Nah, jadi ini tuh soalnya bukan berkaitan dengan preference, tapi lebih ke derivatif. Benar ya, 2016. Oke, sip, mantap. Kita lanjut aja ya ke fungsi gerund yang lebih kompleks. Nah, untuk yang ini, kenapa kakak katakan kompleks? Karena agak ribet kalau yang ini. Ya. Kalau tadi kan gerund dan to infinitive maknanya sama. Kalau ini beda maknanya. Ya. Dan ini baru keluar di USM 2017. Nih, yang keluar di USM 2017. Deserve dan need. Dan dua-duanya keluar di soal error. Soal aslinya nggak kakak bahas di sini ya, karena nanti ada soalnya. Biar teman-teman jawab sendiri aja. Ya. Nah, jadi ada berapa kategori nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kategori ya. Yang warna kuning ini bermakna keinginan. Jadi deserve, need, require, want, ini semuanya diartikan ingin kalau diikuti oleh objek berupa gerund. Dan ini meaningnya adalah pasif. Ya, meaningnya adalah pasif. Oke. Dengan catatan subjeknya berupa benda atau thing. Jadi kakak tuh dulu belajar bahasa Inggris dari mana aja? Dari film, dari lagu, dari novel mungkin. Nah, kebetulan saya orang yang apa ya? Kalau teman-teman tuh bilang aneh. Kalau nonton TV atau nonton film bahasa Inggris, apalagi pakai subtitle bahasa Inggris, kakak bakalan merhatiin struktur kalimatnya. Ya meskipun listening juga tetap diperhatiin, karena kan tujuan nonton film itu kan untuk melatih listening. Tapi selalu merhatiin struktur kalimat yang dipakai. Nah, contoh yang ini bakalan teman-teman temukan yang need ya diikuti gerund, biar real nih contohnya ya. Kok ada need diikuti verb ing? Ada.
teman-teman bisa temukan di film Mission Impossible yang terakhir, Fallout kalau nggak salah ya, yang 2018, Tom Cruise. Nah, di situ salah satu karakter antagonisnya, dia bikin ungkapan, the world needs mantling. The world needs mantling. Nah, itu nanti akan kita bahas di apa ya, Instagram Apresial ya, di next content kita akan bahas need yang diikuti objek berupa gerund, tapi di sini meaningnya adalah pasif ya. Nah, contohnya nih, my brother needs to paint. Jadi kalau diikuti to infinitive, dia maknanya aktif. Tapi kalau diikuti gerund, maknanya pasif. Bisa teman-teman baca deh artinya. My brother needs to paint. Saudara saya perlu mengecat rumah barunya. Paint di sini kan artinya melakukan aktivitas pengecatan atau mengecat lah gitulah ya, bahasa gampangnya. Tapi kalau di sini kalimat kedua, my brother, my brother doang salah. My brother's new house needs painting. Ya, my brother's new house needs painting. Jadi kalau kita artikan, rumah baru saudara saya perlu dicat. Kan painting di situ. Nah, ini kebetulan ada nih yang ngirim privately. Rajin banget dia langsung nyari. When I wrote those words, I wasn't referring to your piece of Hans suffering. Kalau teman-teman yang pernah nonton Mission Impossible, si Tom Cruise ini pemeran dari Hunt, Ethan Hunt. The old world order needs dismantling. Oh ya sorry, bukan mantling doang ya, tapi dismantling. Ini rajin banget ada yang ngirim chat privately. Langsung dicari quote katanya. Quote Mission Impossible Fallout. Ya kalau yang penasaran silakan carilah. Jadi ini diikuti gerund boleh, tapi meaningnya pasif. Needs painting sama artinya dengan needs to be painted. Kenapa bukan needs to be painted aja? Ya sama aja artinya. Ya. Jadi dengan catatan subjeknya berupa benda ya, atau thing. Nih, house. Kalau orang boleh nggak? Nggak umum. Orang Inggris aja nggak pernah pakai. Masa kita orang Indonesia sok tahu gitu ya? Kan tadi, ingat yang namanya bahasa Inggris itu, kita tinggal ikuti aja sesuai fatwa MUI. Masyarakat umat Inggris bilang begitu, ya manut. Itu. Terus yang kedua, ada forget dengan remember. Kalau forget dan remember diikuti gerund, itu menyatakan aktivitas yang lampau, past action. I'll never forget hearing this piece of music. Jadi saya tidak akan pernah lupa. Hearing di sini bisa kita artikan pernah mendengar dulu. Mendengarnya dulu, ya. Maka di sini kita bilangnya adalah forget hearing. Remember gimana? Sama. Saya akan selalu mengingat pertemuan dengan kamu atau bertemu dengan kamu. Gitu ya. I will remember seeing you atau meeting you. Ketemunya dulu, tapi dimensionnya baru sekarang. Karena di situ pakainya remember simple present.
Kalau pakai to infinitive gimana? Kalau pakai to infinitive itu future action. Take care and don't forget to stay. Don't forget to stay healthy. Ya. Nah, di sini ada to stay, to infinitive. Itu future action. Belum dilakuin. Ya. Kayak misalkan ibu kita bilang, "Dek, jangan lupa kunci pintu ya." Itu kira-kira kuncinya udah atau belum? Kan belum, baru mau akan dilakukan. Berarti pakainya to infinitive. Don't forget to lock the door. Future action, baru mau dilakukan. Gitu ya. Oke. Nah, kebetulan untuk soal-soal yang ini itu jarang banget dipermasalahkan. Jarang banget dipermasalahkan. Kenapa? Karena ambigu. Harus mainan arti. Teman-teman, maknanya harus mantap banget di sini. Ya. Nah, makanya di soal STAN pun yang baru muncul tuh yang tabel kuning doang nih. Yang lain nggak pernah muncul. Ya. Karena agak ribet. Nih contoh lain, stop atau quit. Kayaknya teman-teman yang sering dengar diikuti Jeren deh yang ini. We stop taking. Jadi stop diikuti Jeren, artinya not continue. Nggak lanjut lagi. Nih, we stop taking some pictures. We were no longer taking some pictures. Kayak contohnya gini deh, mungkin teman-teman yang dengar orang bule yang awalnya dia pecandu rokok, tapi sekarang berhenti merokok. Merokoknya yang dihentikan, nggak merokok lagi. Maka dia akan bilang, I stop smoking, atau I quit smoking. Biasanya kalau quit itu berhenti selamanya ya. Kalau stop itu berhenti sementara doang. Tapi sama artinya, sama-sama berhenti. Itu cuma beda makna aja lah. Nah, terus kalau stop diikuti to infinitive gimana? Kalau stop diikuti to infinitive artinya adalah berhenti sejenak untuk melakukan aktivitas lain. Jadi berhenti dulu, lanjut ngelakuin aktivitas lain. Nih contoh, we stop to take some pictures. We stop what we were doing. Jadi kita kita menghentikan aktivitas yang sedang dilakukan sehingga kita bisa mengambil gambar. Ya. Contoh, kita lagi ngobrol rame-rame di Candi Borobudur. Tiba-tiba kita menghentikan aktivitas ngobrol untuk apa? Untuk ngambil gambar Candi Borobudur. Nah, itu stop diikuti to infinitive. Contoh realnya ada di mana? Kalau teman-teman yang pernah denger lagu, ada 2 lagu nih, tapi lagunya lagu jadul banget. Bisa dicek lah nanti di Google ya. Yang satu, stop diikuti verb ing. Mungkin kayaknya kalau teman-teman yang pernah nonton Glee TV series ya, yang seasonnya banyak banget tuh, yang musikal, di situ ada salah satu covernya, yaitu Don't Stop Believing. Stop diikuti gerund, boleh. Itu artinya menghentikan aktivitas bermimpi. Tapi don't stop believing. Jangan pernah berhenti bermimpi. Nah itu kalau lagu aslinya siapa? Band Journey kalau nggak salah. Tapi di cover sama Glee. Terus yang to infinitive ada nggak kak contoh realnya? Itu di lagunya Mr. Big. Ya. You can make my life worthwhile. I can make you stop to smile. I can make you stop to smile. Stop diikuti to infinitive.
Cara gampangnya gini, mungkin di lirik ini si ceweknya lagi sedih, terus dihibur sama si cowoknya, sedihnya berhenti, lanjut ke aktivitas tersenyum. Maka dia bilang, I can make you stop to smile. Jadi kesedihannya berhenti, berganti dengan tersenyum. Itu kurang lebih clear sampai sini. Jadi sekali lagi, certain verb yang ini cukup kompleks ya. Makanya jarang dipermasalahkan di soal. Kalau ada yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Hapus dulu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oh, ada yang ngechat nih. Kak, berarti kita fokus ke yang kuning aja ya. Yang paling gampang dibedakan ya cuma yang kuning. Karena yang di bawah-bawahnya ini agak ribet, agak kompleks. Ya. Kak, kok saya pernah, ada yang nanya nih, Kak, kok saya pernah Kak ketemu soal stop, katanya soal WSM. Soal WSM yang mana? Nggak ada satupun soal WSM yang pakai stop diikuti gerund atau to infinitive. Coba aja cek. Minimal 20 tahun terakhir deh. Dari tahun 2001 sampai 2017. Kalau saya sih pernah ngecek, nggak ada satupun. Yang tabel kuning itu pun baru keluar 2017, gitu ya.